warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan atas nama Wulan Sucia Mandani, Andida Tiara Aziza, dan Sunanto. Di sini kami akan membahas tentang teori-teori hak asasi manusia. Yang pertama yaitu teori hak kodrati atau hukum alam. Dalam teori ini dijelaskan bahwa satu, hak asasi manusia setiap orang secara alami karena ia lahir sebagai manusia. Kedua, hak asasi manusia dapat berlaku secara universal. Ketiga, hak asasi manusia tidak membutuhkan tindakan atau program dari pihak lain, apakah individu, kelompok, maupun pemerintah. Menurut Thomas Hobbes, John Locke seluruhnya mendukung suatu keyakinan dalam hukum alam dan tatanan yang universal. John Locke berkata bahwa hak asasi manusia adalah yang diberikan secara langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dan hakikatnya sehingga sifatnya suci. Contoh dari hak kodrati yaitu satu, hak untuk hidup, hak untuk memiliki keyakinan, hak untuk berkomunikasi, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk bernafas, hak untuk makan dan minum, serta hak untuk bermasyarakat. Yang berikutnya ada teori positivisme. Teori positivisme adalah teori yang berpendapat bahwa hak harus tertuang dalam wujud yang nyata, misalnya dalam wujud peraturan atau jaminan konstitusi. Teori ini berpandang bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang real, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Menurut pandangan positivis, hak asasi manusia tidak keluar dari manapun. Hak asasi manusia telah dijamin oleh konstitusi, UU, atau kontrak. Berikutnya ada teori universalisme. Menurut teori ini, HAM adalah moral universal yang berlaku bagi semua orang. Asal-muasal perkembangan HAM berasal dari universalisme moral. Tekanan pada teori ini yaitu pada individu, bukan pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hak berasal dari individu itu sendiri sebagai hakikatnya menjadi manusia, bukan berasal dari negara atau diberikan oleh negara. Universalisme moral meletakkan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasikan secara rasional. HAM tidak dibatasi waktu, tempat, ras, dan lain-lain. Menurut teori ini, HAM tumbuh dan berkembang pada zaman pencerahan abad ke-17. Pendukung teori ini adalah John Locke. Menurutnya, individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis di negaranya. Dalam relativisme komunitas adalah unit sosial yang mutlak. Dalam universalisme, individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak bisa dipungkiri dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi. Selanjutnya, teori relativisme budaya. Teori ini muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang teori ini menyatakan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan atau hak kaidah moral. Relatif berarti tidak mutlak atau nisbi. Relatif berarti pandangan bahwa pengetahuan itu dibatasi, baik oleh akal budi yang serba terbatas maupun oleh cara mengetahui yang serba terbatas. Teori ini memandang hak asasi manusia berbeda-beda, terbatas pada wilayah, tempat tinggal, dan kebudayaan. Apa yang menjadi hak bagi satu kelompok masyarakat belum tentu menjadi hak bagi kelompok masyarakat lain. Perbedaan persepsi tentang hak ini didukung oleh Todung Mulya Lubis yang menyatakan bahwa perbedaan tradisi budaya di antara masyarakat menyebabkan perbedaan pula pada pemikiran tentang persepsi tentang manusia, termasuk dalam hal hak asasi manusia. Teori ini berseberangan dengan teori universalisme yang memandang bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang sama. Sebagaimana diungkapkan oleh Joshua Price, seorang profesor filosofi dari Minnesota State University, yang kemudian dikutip oleh Pranoto Iskandar, menyebutkan karakter dari teori ini antara lain, tiap budaya yang berbeda memiliki kode moral
yang berbeda pula. Tiada standar objektif yang dapat digunakan untuk menilai kode sosial yang satu lebih baik dari yang lain. Kode moral dari masyarakat, kita tidak memiliki status yang lebih baik, tapi hanyalah sebagai salah satu kode yang ada. Tidak ada kebenaran universal dalam etika, yakni tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada tiap waktu. Kode moral dari sebuah budaya hanya berlaku dalam lingkungan budaya tersebut. Adalah sebuah arogansi ketika kita mencoba menghakimi tindakan orang lain. Kita harus bersikap toleran terhadap berbagai praktik yang hidup di berbagai kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.